Subhanahu wa Ta'ala yang mana Dia akan berikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Salawat dan salam semoga curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Intin Supriyatin yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara desiminasi calon guru penggerak. Adapun calon guru penggerak yaitu Ibu Titin Mustotinah SPDI. Baiklah teman-teman yang berbahagia, marilah kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam acara diseminasi tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh salah satu guru kita, Ibu Titin Mustotinah SPDI. Adapun yang pertama ucapan terima kasih pada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya atas nama SDN 1 Mapara, mari kita bersama-sama ikuti kegiatan diseminasi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan hal itu nanti kita bisa menciptakan disiplin positif bagi murid-murid di SD kita tercinta di SD 1 dan pada kami semuanya di sekolah, saya sebagai kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru juga mendukung sepenuhnya dalam kegiatan sampai proses akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita ikuti sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Titin Mustotinah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad kepada para sahabat wajah Bapak sekolah yang saya hormati, kemudian Bapak dan Ibu saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu kami semua hadir dalam kegiatan diseminasi atau menyebarkan dan penyebaran budaya positif sebagai tugas pemenuhan pendidikan guru penggerak bersama saya Titin Mustotinah dari CGP Angkatan 11 Kecamatan Kanderu, Kabupaten Ciamis. Tadi sudah dimulai dengan pembacaan dan sholat ya. Kemudian ucapan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Kepala yang selalu mendukung saya dalam kegiatan ini dan Bapak Ibu juga yang selalu mendukung. Baik Bapak Ibu, mengenai diskriminasi atau menyebarkan penerapan budaya positif di sekolah ini saya dapatkan mengumpul sertifikat pada pendidikan guru penggerak, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa konsep kritik
konsep intinya ada 8 yang akan kita bahas pada hari ini. Apa saja? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, kebutuhan dan hak manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi portfolio. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, pendidikan dan institusi. Ini saya dapatkan selama 2 minggu ya Bapak Ibu, tapi saya mendestinasikannya selama 1 hari. Mungkin hanya garis besarnya saja apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti ceritanya begini. Kita masuk ke konsep inti yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, atau dikatakan sebagai, atau kata lainnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, ketika dulu paradigma pembelajaran pada zaman dulu, ketika saya masih guru SD, ya guru itu perannya itu lebih banyak ya, karena memang berpusat pada guru. Sementara di paradigma baru ini memang sudah terjadi harus berpusat pada peserta didik atau pada guru. Seperti apa paradigma pembelajaran baru ini? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi, sehingga para peserta belajar itu berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan pembelajaran untuk memberikan profil pelajaran pembelajaran yang berdifferensiasi, yang memenuhi kebutuhan anak kita. Karena kita tahu kalau kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan. Ya, untuk apa hal itu kita penuhi? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila yang tercantum dalam 6 dimensi profil Pancasila ini ya Bapak Ibu? Apa saja ke-6 dimensi itu? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong global. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, perubahan paradigma dan kontrol. Adanya perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya di satu, di nomor 1 ini ya Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Ya, sepertinya kita itu bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya ini yang ditulis itu sepertinya ya nampaknya dia tidak bisa mengontrol, tapi belum tentu itu. Contohnya bagaimana? Ketika seorang anak di kelas, ya di kelas berbuat salah, kemudian kita nasihati, terjadi perubahan, ya si anak itu menjadi lebih baik. Tapi ternyata di kemudian hari itu dia berubah lagi, kesalahan lagi. Sepertinya ini kita kontrol, tapi ternyata belum tentu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa sekolah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini maksudnya contohnya seperti rayuan atau didikan, merayu seorang anak. Misalnya seorang anak ingin ikut perlombaan, kita kan suka kadang ada anak yang susah untuk ikut lomba tersebut. Kita bilang, ayo dong deh, ikuti lomba ini loh, nanti kamu dapat nilai yang tinggi, kemudian kamu dapat hadiah. Bukan kita, apakah dengan itu bisa memberikan manfaat? Belum dia bisa, iya, bisa, tidak. Kemudian itu, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memainkan karakter. Kemudian kritik sama orang atau berbeda itu apakah bisa membuatkan karakter pada diri orang tersebut. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa ya loh, berhak memaksa belum tentu ya, karena memang kalau itu belum tentu bisa dengan memaksa. Tetap saja ada hal yang bisa biasanya ulang sendiri. Nah, yang terbaik itu dari motivasi yang memang muncul dari diri itu sendiri, yang sadar dari diri sendiri, bukan dari pasangan atau dari hal yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Dengan stimulus respon di kuliahan ya Bapak Ibu, stimulus itu rangsangan respon menjawabnya. Nah, di teori stimulus respon, realitasnya atau kebutuhan kita sama kata teori ini, tapi kita ubah ke teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Jelas, saya dengan kebutuhan kita berbeda. Lalu selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran di sini
Perilaku buruk, kata teori stimulus respon, perilaku buruk dirinya sebagai suatu kesalahan. Orang yang berbuat salah perilaku buruk ya, dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang yang berbuat buruk pasti ada salah gitu ya. Tapi di teori kontrol ada tujuan. Dia berbuat salah itu pasti ada tujuan. Misalnya ada anak bertengkar, yang satu nonjok, yang satu jadi korban. Kata dia mah kata cek si yang nonjok kan pasti dia teh salah kan. Nah, kemudian ini pasti yang nonjok itu punya tujuan gitu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, kata teori stimulus respon. Tapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain, dan benar sekali. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal. Ketika kita membunuh gagal, dipaksa untuk bisa. Tapi kalau di teori kontrol ada kolaborasi dengan orang-orang di sekitar, ada pilihan-pilihan, ada proses untuk menciptakan pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon mulai berpikir tentang improvisasi. Tapi di teori kontrol mulai berpikir tentang ini bagaimana? Tadi dicontohkan anak yang bertengkar ya. Kalau menurut stimulus respon di salah satu anak ada yang menang, ada yang kalah. Pasti. Tapi kalau di teori kontrol, meskipun ini yang menjadi korban, mereka tetap posisinya menang dan menang. Selanjutnya, mengenai disiplin. Saya mau bertanya, ini teori fase kedua ya Bapak Ibu, tadi mengenai paradigma belajar dulu, kemudian kedua mengenai disiplin positif. Sebelum disiplin positif, saya bertanya, ketika saya mengucapkan kata disiplin, terbesit di pikiran kita itu mengenai apa? Waktu, tepat waktu, tata tertib ya. Nah, tapi pada disiplin ini asal katanya dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin. Jadi asal katanya dari kata belajar. Belajar ini disiplin diri dari diri diri yang mengacu memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Ketika dalam pendidikan belajar disiplin diri yang kesana supaya kita tanggung jawab apa yang kita ingin nilai-nilainya. Ketika sudah tertanam disiplin ini Bapak Ibu, maka akan menjadi disiplin positif. Apa itu disiplin positif ini? Kalau sudah ada disiplin ini, kemudian salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi adanya kesadaran tanpa sirih hukum, tanpa adanya iming-iming hadiah seperti tadi Pak Gubernur. Karena sudah ada kesadaran, tugasnya siapa? Kita sebagai seorang pemimpin untuk menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi dalam perubahan berakhlak yang lebih baik. Selanjutnya, materi teori konseptif yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita yakini nilai-nilai positif. Sifat-sifat manusia yang merupakan ideal mulia yang diinginkan setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum. Nilai ini disepakati bersama, contohnya nilai kebajikan bisa kalau tadi kita dikembangkan nilai-nilai kebajikan itu bersifat mengacu pada profil belajar Pancasila. Dalam profil belajar Pancasila ini terdalam di dalamnya mengacu nilai kebajikan apa saja? Mereka berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Karena ini yang disepakati pada profil pelajar Pancasila. Misalnya di institusi IBO Primary Years Program PYP, di dalamnya kebajikan yang ada nilai-nilainya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini contohnya lagi keterampilan itu ada nilai-nilainya di sana ya. Ada yang Ibu dapat dipercaya, lurus hati, berdengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, materi keempat mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, apa yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia?
ingat atau tidak fokus, jangan kita langsung salah tuh, namun betul, jangan langsung seperti itu. Mungkin ada salah satu kebutuhan anak itu belum terpenuhi, karena ketika salah satu kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan. Kita harus memahami kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh peserta didik dan sekolah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di dalamnya ada kebutuhan yang tadi diberi kita, juga menjadi bagian dalam ada anak sudah dibagi kelompok sampai tadi. Kemudian ada satu anak malah memiliki cari perhatian. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasarnya yaitu pengen diterima di kelompok tersebut. Selanjutnya penguasaan. Jadi keinginan untuk dianggap kalau ini ada anak yang suka dikit-dikit maju ke depan, dikit-dikit apa yang dicapai sama kita ya. Mungkin ada kebutuhannya penguasaan yang ingin dia cukupi, kemudian kebebasan di dalamnya contohnya mandiri, memiliki pilihan, bahwa baru, menunjukkan arah dirinya. Kemudian kesenangan, kebutuhan dasar seperti apa? Tertawa, itu merupakan salah satu kebutuhan kita. Harus itu, kita jangan terlalu stres ya, harus ada tertawa, kemudian bermain, healing, itu termasuk kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jangan terus kerja, kita harus hiburan loh. Oke, setuju. Selanjutnya, nah, motivasi yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ada yang mendasari kenapa manusia itu berperilaku. Apa yang memotivasi perilaku manusia melakukan sesuatu hal? Ada tiga alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk orang yang mereka inginkan dan menjadi kalau yang menurut itu menjadi ketidaknyamanan atau lingkungan. Misalnya di kelas 5 ada peraturan atau ada kesepakatan anak diminta untuk membuat tumbler. Ketika anak tersebut tidak membuat tumbler, konsekuensinya tidak diistirahatkan misalnya. Nah, ada anak unik sekali di kelas 5, dia bawa tumbler tapi ternyata tidak dipakai, jajan tetap pakai plastik. Kenapa? Karena ini motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan, karena tidak mau dihukum. Oh, yang tetap istirahat, tetap, tapi tidak ya nggak dipakai gitu, karena emang dia itu motivasinya atau perilakunya itu karena ingin menghindari hukuman atau tidak nyaman untuk tidak dihukum. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya tadi takdir seperti tadi ya Bapak Ibu, ayo siapa yang mau ke depan nanti Ibu kasih reward. Itu perilaku yang anak lakukan ke depan itu karena memang dilakukannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini memang motivasi yang sumbernya itu masih dari luar, ada dorongannya dari luar. Kemudian bagaimana kita sebagai guru dan kita sebagai guru bertugas untuk supaya motivasi yang internal itu bisa tumbuh. Seperti apa? Untuk menjadi mereka inginkan dan mengambil diri sendiri dengan keinginan nilai-nilai yang mereka pilih. Kalau yang dari motivasi pertama, ya dari sadar dari sendiri. Oh iya ya, Ibu meminta saya untuk membuat itu supaya menjaga kesehatan, supaya sampahnya lebih berkurang. Itu karena ada sadarnya dari diri. Jadi mereka sendiri. Kita bertugas untuk supaya motivasi internal ini tumbuh, tapi caranya harus menghindari hukuman dan kemudian penghargaan kemudian agar memotivasi selanjutnya. Nah di sini ada istilah lingkungan, konsekuensi dan institusi. Ada yang pernah dengar atau baru sekarang mendengarnya? Baru sekarang ya. Ada perbedaan lingkungan, konsekuensi dan institusi. Hukuman mah tidak ada di sana. Pada hari anak ketika hari ini jauh banget, pada hari itu pun ada yang mana? Hei kamu tidak menggunakan seperti itu, kamu harus berdiri di depan bendera. Itu namanya hukuman. Hanya satu arah. Kemudian anak tersiksa. Ada perasaan ketidaknyamanan pada anak. Itu bedanya kalau hukuman. Kemudian ada berupa terjadinya fisiknya itu merasa tersakiti
dari permasalahan yang dijalankan sendiri. Jadi dia mau melakukan solusinya sendiri. Selanjutnya, nah ini yang paling saya suka di budaya positif ini. Minimal posisi kontrol seorang guru. Ada guru seorang ngajar, monitor, pembuat gerakan skala, teman, pemantau, dan manajer. Saya bertanya, Bapak Ibu sudah pernah di posisi yang mana Pak Sani? Hampir semuanya. Ya, termasuk saya juga di pembuat saya pernah. Pembuat merasa bersalah sering malah. Di teman juga pernah, pemantau mungkin pernah. Kalau manajer itu mungkin sedikit sedang belajar. Nah, di penghukum itu seperti apa Bapak Ibu? Oh, maaf sebelumnya. Nah, di antara kelima posisi ini ya Bapak Ibu, yang terbaik posisinya adalah posisi manajer. Maksudnya kenapa di posisi manajer? Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, dipersilahkan murid untuk jadi menciptakan sifat mandiri, sikap mandiri dan sikap tanggung jawab atas masalahnya yang telah dibuat sendiri. Nah, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, untuk selanjutnya ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasusnya ini seorang anak tidak membawa salah satu atribut upacara atau kita sebut misalnya tidak bawa topi ya. Nah, untuk posisi penghukum yang dikatakan guru itu seperti ini. Bapak, udah menyerah, mau kerja. Ciri-cirinya biasanya suaranya agak lantang, kemudian biasanya seperti ini, biasanya. Kemudian dampaknya bagaimana terhadap siswa? Kemudian tidak kurang disukai oleh pendengaran atau terhadap. Kemudian yang kedua ada membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah yang dikatakan oleh guru itu seperti ini. Harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalau di sini lebih kepada seperti anak-anak ada identitas gagal. Jadi merasa bersalah kepada gurunya. Contohnya kalau misalnya di takdir bisa ada ya. Aku udah anak sudah mengecewakan diri saya gitu. Yang itu membuat mereka bersalah. Kemudian posisi contoh selanjutnya, posisi teman. Di posisi teman yang dikatakan orang itu, dodong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Seperti ini saja. Nah, sudah tidak apa-apa, baik nanti jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini seperti teman. Tapi kalau posisi teman ini dampaknya anak itu lebih tergantung. Ketika guru itu tidak ada, wah perbuatannya itu lebih menunjuk atau lebih perbuatannya itu lebih luar biasa gitu ya. Karena bergantung pada guru itu yang ada gitu kalau di posisi teman. Kemudian posisi selanjutnya di pemantau. Kalau pemantau mah lebih karena ada aturan lalu memperlihatkan konsekuensinya. Bagaimana yang dikatakan? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut yang kamu kasih dan jangan dikembalikan. Nah, jadi menggunakan konsekuensi kalau di pemantau ada monitor dari aturan yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya di posisi manajer. Kalau di posisi manajer itu lebih kepada ada dialog dengan anak. Apakah kamu tahu kesalahan? Jadi ditanya setelah berbuat itu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini keluar dari dia sendiri? Ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu untuk menebak posisi manakah diri saya ketika ada kata-kata kira-kira posisi kontrol yang mana? Betul kan? Betul sekali. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu tahu? Kayaknya tadi Kita cek. 1, 2, 3. salah. Wow. Ada rasa di rada tegas. Kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah betul? Saya mau betul. Selanjutnya
tidak pernah melakukan jika tidak mengerjakan. Dibaca betul sekali Bapak Ibu ya. Dari 5 posisi kontrol ini ya Bapak Ibu, saya harapkan dan kita semoga bisa meninggalkan di posisi manajer karena itu posisi yang paling terbaik walaupun memang tidak bisa lepas dari keempat posisi. Ya, keempat posisi susah gitu karena memang ya tergantung kondisi dari psikis kita ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa di posisi manajer seterusnya Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai keyakinan. Mengapa keyakinan? Bukan peraturan. Keyakinan apa sih perbedaan dengan peraturan? Berbeda ya. Kalau keyakinan terlahir dari dorongan diri kita sendiri. Tapi kalau berbeda dengan peraturan, saya ketika SD ya, ketika SD masuk ke sekolah, wah terpang-pang nyata. Kalau aku langsung sekolah datang teman-teman, oh iya ya saya harus seperti itu masuk ke sekolah. Karena ada dorongan dari eksternal. Tapi berbeda dengan keyakinan. Keyakinan ada di dalam diri, dari dalam diri itu sendiri. Nah, keyakinan pemeriksaan keyakinan kelas ini sifatnya berupa yang pertama pernyataan ini netral, kemudian kedua dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataan positif itu jangan sampai ada kata jangan dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalnya jangan membuang sampah itu meskipun pernyataan seperti positif, tapi karena ada kata negatifnya jangan. Dihilangkan kata jangan dan tidaknya. Kalau jangan membuang sampah, kalau menjadi positif bagaimana Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kalau sedikit agar peserta didik mudah untuk mengingatnya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi harus sesuai kondisi, jangan di luar kondisi sekolah itu sendiri. Selanjutnya, nah kita ke pembahasan konsep inti yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Pasti ada yang baru dengar kan? Dan saya juga baru dengar hari ini ketika sedang di pendidikan guru penggerak. Nah, di pendidikan guru penggerak ini membahas mengenai segitiga restitusi yang pengertiannya atau dari pengertian dari segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Tahapannya apa saja? Menstabilkan, yang pertama tahapannya menstabilkan identitas, kedua tahapannya validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa sih? Kok berasa asing ya? Padahal kita setiap kali kita laksanakan, kita lakukan, cuma kita nggak tahu itu namanya loh segitiga restitusi. Cuma sekarang ada pelabelan segitiga restitusi. Padahal itu suka kita lakukan sehari-harinya. Nah, kita mulai ke tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kalau pagi-pagi saya tiba di kantor gini suka curhat kalau misalnya kata ini nanti wajar nih orang rusak. Itu kan sebetulnya proses menstabilkan identitas. Itu kan ya namanya itu kalau di kepada anak bahasanya percakapan yang kita ucapkan kepada anak namanya seperti berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian menyatakan kesalahan dan fokus memperbaiki masalah. Dan kita bisa identitas ketika kita melakukan ini sedang belajar. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya ada kebutuhan yang tadi di awal, kebutuhan dasar, lima dasar yang ingin diwujudkan. Nah, bagaimana kata-katanya? Kamu bisa saja melakukan ini, coba dari ini. Kamu bisa melakukan ini, kemudian kamu melakukannya karena menyenangkan sesuatu yang baru. Kamu bisa menjadi sesuatu perilaku baru, kemudian akan belajarnya. Nanti kita pahami tahapan validasi tindakan. Kemudian tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di tahapan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
sampaikan bersama. Selamat siang Tiara. Silakan Tiara. Tadi ibu dengar dari ketua kelas, katanya Tiara bertemu dengan teman sebangku Tiara dengan jarak. Betul? Jauh, saya sangat kesal dengan anakku. Kenapa kesal? Karena dia selalu menuntut PR saya, bukan hanya PR, dia selalu menuntut tugas saya yang lain. Wajar kalau dia marah, karena jika ibu di posisi Tiara juga pasti akan melakukan hal yang demikian. Lalu ketika Tiara hasil pekerjaan yang contek, apa yang Tiara lakukan? Saya menuntut dia, dan saya melakukan dia di hadapannya. Oh begitu. Iya, Wajar ya, karena mungkin Tiara tidak rela hasil pekerjaan yang contek. Ibu menghargai apa yang Tiara lakukan dan Tiara tidak melakukan hal yang buruk lagi. Tapi coba sekarang kita pikirkan, marah-marah, melempar buku, apakah sesuai dengan keyakinan kelas marah? Menurut Tiara, keyakinan kelas mana yang sudah Tiara langgar? Apa menghormati dan menghargai antar teman itu penting ya? Jika memang penting, apa yang harus Tiara lakukan? Berarti dia mau bisa memperbaiki masalah ini dengan cara bagaimana ya? Tepat sekali, betul sekali apa yang Tiara lakukan itu memang harusnya seperti itu. Dan dengan hal itu kita bersabar karena lebih lagi silakan lakukan saja kepada ibu ya. Sudah tenang kan? Silakan istirahat kembali ya Tiara. Nah, ini di kasus model ini di kelasnya itu bertengkar sampai melemparkan buku PR-nya ke temannya. Ketika saat itu harusnya kalaupun ada anak yang seperti itu, jadi anak yang melempar kepalanya ini kita ambil, kita panggil, kita tanya, kita berdialog dengan anak tersebut, kemudian menggunakan metode tahapan ini. Nah, kemudian ada satu yang membuat kasus kedua, saya melakukan kesimpulan dengan tinggal gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini akan belajar mengenai sinonim dan antonim. Seperti kalian mengetahui kalau sinonim itu apa? Persamaan. Persamaan ada di persamaan kata serta persamaan kata Oke, nanti setelah istirahat, kamu ibu kantor ya. Baik, silakan duduk dapur di depan saya. Kita lanjut. Antonim itu apa namanya? Selamat siang Sofian, yang dulu tadi sudah meminta Sofian untuk menemui ibu. Kira-kira Sofian tahu apa yang telah Sofian lakukan pada saat itu? Sofian harus selamat ibu karena terlambat datang aku Sofian manusia pasti pernah melakukan kesalahan karena manusia untuk melakukan yang terjadi adalah kita memperbaiki kesalahan yang kita buat dan kita berusaha untuk melakukan perbaikan atas kesalahan. Kira-kira sudah berapa banyak? Sudah berapa lama? Sudah berapa banyak Sofian terlambat? 3 kali. Sudah sangat lumayan ya kalau 3 kali. Pasti ada alasan kenapa saya sudah 3 kali terlambat masuk kelas. Apa karena saya menonton TV sampai malam dan terlambat tidur, apakah terlambat masuk kelas sudah ada keyakinan kelas yang akan kita buat ya? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang telah Sofian agar masuk kelas apakah menurut Sofian datang ke saat itu kelas itu merupakan ada
8 segitiga restitusi. Semoga nanti kita bisa menerapkannya di akhir kegiatan ini. Saya ingin menutup dengan sebuah quote. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan hari ini akan menjadi sia-sia jika tidak kita praktikkan, sebagaimana di kutipan bahwa buah dari ilmu itu bukanlah pengetahuan, tetapi buah dari ilmu itu adalah tindakan. Banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, mungkin ya, mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari calon wali murid Ibu Titi Mustaqimah. Saya sebagai moderator, saya minta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.